Halo, berjumpa lagi dengan saya Sutriana Eprianti dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang persamaan garis lurus yang kita bahas sampai sejajar dan tegak lurus, kita mampu menentukan gradiennya. Nah, pada pertemuan ini kita akan menentukan persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk persamaan garis Y sama dengan MX, nah, perhatikan contoh 4.8 berikut. Nah, persamaan garis Y sama dengan MX, nah, bergradien berarti M di sini disebut dengan gradien. Kemarin kita sepakati M itu adalah gradien. Kemudian koefisiennya adalah X. Jadi, MX itu adalah nilai gradien dan kemudian koefisien dari X tersebut. Kemudian untuk Y sama dengan MX ini digunakan jika titik pangkalnya adalah O atau 0,0. Kemudian sebagai contoh di sini garis G pada gambar di samping melalui titik pangkal koordinat dan titik 3,2. Nah, titik pangkal koordinat berarti di sini adalah O sendiri, yaitu 0,0. Nah, maka untuk menentukan gradien garis G sendiri, kita langsung mencari yaitu MG atau gradiennya. Berarti kita lihat di situ. Berarti langsung kita gunakan Y atau gradiennya Y per X. Ya, nilai Y-nya di situ adalah 2, kemudian nilai X-nya adalah 3. Berarti nilai gradiennya adalah 2/3. Nah, kemudian persamaan garis G di situ adalah kan karena tadi ketentuannya untuk menentukan persamaannya jika dia melalui titik pangkal kemudian ada satu titik yang diketahui di situ, berarti kita bisa langsung menentukan persamaan garis G. Menentukan persamaan garisnya yaitu dengan Y sama dengan MX, yaitu gradien garis dari garis G tadi adalah 2/3, kemudian tinggal kalian kasih X. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2/3X. Kemudian untuk nomor 2, tentukan persamaan garis yang melalui pangkal koordinat dan bergradien negatif 2, 1/2. Nah, boleh kalian jadikan pecahan biasa lagi yaitu negatif 2 kali 2 terus ditambah 1 berarti negatif 5/2. Atau kalian pakai nilai gradien ini dalam pecahan campuran yang telah diketahui pada soal. Kemudian garis pangkal koordinatnya itu 0,0. Nah, berarti kalian langsung masukkan nilainya. Nah, itu gradiennya sudah diketahui, berarti tinggal Y sama dengan MX. Berarti kan M-nya di situ adalah negatif 2, 1/2. Berarti Y sama dengan negatif 2, 1/2X. Gampang sekali ya menentukan persamaan garis menggunakan Y sama dengan MX. Nah, untuk contoh yang ketiga, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/3X. Nah, di sini gradiennya adalah negatif 1/3X. Berarti nilai M-nya di situ, M itu berarti kan gradien. Nah, itu sendiri. Kita boleh balikkan dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena kita bisa tahu yang mana X, yang mana Y-nya. Berarti kita kembalikan negatif 1 dikali 3 ditambah 1. Berarti negatif 4/3. Berarti yang di atas kan adalah nilai Y. Di bawah adalah nilai X. Karena M kan sama dengan Y per X kan. Nah, berarti di sini negatif 4 yaitu nilai Y, kemudian X-nya adalah 3. Titik pangkalnya 0,0. Bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke bawah. Nah, berarti kita langsung tarik garisnya. Di situ kita sudah tahu titiknya. Nah, berarti kita gambarkan. Nah, berarti kita cari titik 3, negatif 4. Baru kita tarik garis lurus yang melalui titik pangkal yaitu titik O, 0,0. Kemudian untuk persamaan garis Y sama dengan MX plus C.
untuk persamaan garis ini, hubungan antara persamaan garis gradien yang titik potongnya dengan sumbu Y, nah berarti dia kalau yang tadi dia melalui titik pangkal 0,0. Nah, untuk Y sama dengan MX plus C, nah di sini M itu sama seperti sebelumnya, M itu nilai gradiennya, kemudian X itu koefisien dari X, kemudian untuk C-nya adalah nilai dari konstantanya. Nah, di sini untuk persamaan garis kita ambil salah satu. Yang pertama itu adalah persamaan garis 3/4X, maka gradiennya, nah kita lihat, berarti kan tadi persamaan yang pertama tadi Y sama dengan MX kan? Nah, berarti 3/4 itu adalah gradiennya atau nilai M-nya. Titik potongnya 0,0. Nah, itu yang tadi ya. Nah, sekarang kita ambil salah satu yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, yang ada konstanta di belakangnya. Kita ambil salah satu. Nah, misalnya kita ambil yang contoh yang ketiga ini. Berarti Y sama dengan 3/4 X plus 5. Nah, di sini plus 5 di sini itu menyatakan bahwa titik potongnya adalah X-nya 0, sementara Y-nya itu berpotongan di sumbu Y itu di titik 5. Jadi, di sini berarti untuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi, kalau misalnya lihat contoh yang terakhir ini, berarti di sini negatif 3 itu adalah nilai dari Y-nya. Berarti dia berpotongan dengan sumbu Y di negatif 3. Nah, berarti kan ini kan, kalian cari titik di sini, berarti kan ini kan untuk gradiennya, berarti titik pertama itu adalah 4,3 ya. 4,3. Kemudian kalian tarik garis lurus yang bersinggungan dengan garis Y di negatif 3. Ini ya. Nah, begitu. Jadi persamaan garisnya untuk yang tadi yang pertama itu Y sama dengan MX, dan yang kemudian ini Y sama dengan MX plus C itu berarti dia melalui atau dia ada titik potongnya dengan sumbu Y. Nah, contohnya, tentukan persamaan-persamaan garis berikut. A. Garis bergradien 4 dan melalui 0,-7. Nah, berarti gradiennya di sini kan sudah diketahui, yaitu nilai M-nya itu adalah 4. Kemudian melalui titik 0,-7. Nah, kalian lihat di sini. Oh, nilai Y-nya itu negatif 7. Berarti C. C itu adalah nilai dari Y di sini. Nah, maka nilai C-nya adalah negatif 7. Maka persamaan garisnya kalian ingat rumusnya. Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan, nah gradiennya di sini tadi 4. M masukkan, kemudian X berarti Y MX plus C. C-nya, nilai C-nya negatif 7. Nah, di sini tandanya itu mengikuti tanda di sini. Nilai C-nya kalau negatif berarti di sini jadinya negatif 7. Kalau di sini nilainya positif berarti plus 7 gitu ya. Kemudian untuk garis bergradien negatif 3, 1/2. Nah, untuk bentuk seperti ini kalian boleh, karena dia minta persamaannya berarti kalian tidak perlu mengubahnya langsung, kecuali kalian mau cari titik-titiknya. Nah, di sini berarti tetap ya, ini nilai M-nya, gradiennya, yaitu negatif 3, 1/2. Kemudian melalui titik 0,5. Maka nilai C-nya kita lihat, nilai Y di sini adalah 5. Berarti nilai C-nya adalah 5. Persamaan garisnya berarti kita masukkan Y sama dengan MX plus C. Berarti gradien, kemudian X plus C-nya adalah 5. Gampang ya. Kemudian untuk nomor 2, garis L pada gambar di samping melalui titik 0,3 dan 3,1. Tentukan persamaan garisnya. Berarti ingat, ini kan 0,3. Berarti ini nilai C-nya di sini ya. C-nya 3. Kemudian berarti kalau dia minta
persamaan garisnya ya. Nah, berarti kamu cari gradiennya dulu nih. Gradiennya berarti ini tinggal 1/3, ya kan? Ini kan berarti kan Y per X ya, langsung kan? 1/3 X, ya kan? Nah, di sini berarti untuk gradiennya, lihat di sini 0,3. 0,3 ada di sini. Kemudian untuk nilai 3,1 kita cari 3, X-nya 3, kemudian ini 1. Oh, sekarang kita lihat jaraknya. Jaraknya antara titik ini kita kayak kemarin ya. Kita lihat kemiringannya. Nah, berarti di sini kan jaraknya dia kalau yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas ini berarti ini nilai dari Y-nya. Kemudian ini berarti nilai dari X-nya. Oh, berarti Y-nya itu kan dia ke bawah. Berarti Y-nya itu -2. Kan dari titik sini kan titik pangkalnya. Kemudian X-nya berarti 3. Berarti 2/3. Berarti untuk gradiennya nilainya adalah -2/3, kemudian mulai titik 0,3. Berarti ini nilai C-nya adalah 3. Tinggal masukkan Y sama dengan MX plus C. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan -2/3 X plus 3. Kemudian untuk contoh selanjutnya, pada tabel berikut menunjukkan hubungan waktu yang digunakan untuk memompa ban dan tekanan udara yang dihasilkan di dalam ban. Nah, di situ ada waktu yaitu dalam satuan detik, kemudian tekanannya dalam satuan PSI. Nah, di sini untuk detik pertama itu 2, kemudian detik kedua detik pertama itu 6. Nah, gambarlah grafiknya dengan skala berikut. Berarti sumbu mendatarnya ada 2 kotak mewakili satu satuan. Untuk sumbu tegak vertikal 1 kotak mewakili 2 satuan, sebaliknya ya. Tentukan gradien dan persamaan grafik tersebut. Nah, lihat gambarnya, kita gambarkan titik-titik tersebut untuk X dan Y-nya. Kemudian untuk menentukan gradien, kita pilih 2 titik yang terletak pada grafik. Nah, untuk sembarang titik kita ambil 0,2, yaitu yang bersinggungan langsung atau berpotongan langsung dengan sumbu Y. Itu ada 0,2. Kemudian kita ambil sembarang titik, di situ adalah 1,6. Nah, maka gradien garisnya kita ingat lagi rumus kita yang pertama, yaitu untuk mencari gradien dari 2 titik itu kita menggunakan yaitu M sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Berarti kita tentukan dulu. Berarti kita beri nama di bagian itunya mana yang X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Kemudian kita masukkan nilainya. Untuk Y1 kurang Y2 di situ 2 kurang 6 adalah -4, kemudian 0 kurang 1, -1, negatif per negatif berarti kita dapat hasilnya adalah positif 4. Grafik tersebut melalui titik 0,2, berarti nilai C-nya di situ adalah 2. Kita ingat lagi persamaannya berarti Y sama dengan MX plus C. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 4X plus 2. Nah, untuk pertemuan atau pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang gradien garis dengan AX plus BY sama dengan C. Nah, ya, berarti yang hari ini cukup sampai sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.